Halo trader, baiklah di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang 4 kesalahan dalam menentukan support dan resisten. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Karena kalau Anda ingin menjadi trader, sudah tahu bagaimana cara meletakkan garis horizontal chart supaya terlihat jelas di mana batas support dan resistennya. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak trader pemula sering melakukan kesalahan dalam menentukan level-level tersebut. Supaya tidak terjadi lagi kesalahan, hindari kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama, hindari asal meletakkan garis support dan resisten di sembarang level harga. Ini penyakit akut paling menahun dari trader pemula, terutama scalper. Tidak semua level harga terendah dan tertinggi, low dan high, pada setiap time frame dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan garis support dan resisten. Perhatikan gambar ini. Jika kita zoom ke time frame yang lebih tinggi, maka sebenarnya garis tersebut sudah tidak relevan lagi sebagai support dan resisten. Itulah kenapa sebelum memasang garis support dan resisten, Anda harus memperhatikan time frame mana Anda akan bertrading, meskipun Anda scalper. Pair major memiliki kemungkinan untuk bergerak cepat menembus garis-garis batas pada time frame kecil. Percuma zoom out sampai chart mingguan untuk bertrading di time frame 1 jam. Bukannya dapat petunjuk, kita malah terjebak diri sendiri. Jadi rekomendasinya, gunakanlah time frame setingkat lebih tinggi, misalnya time frame daily. Untuk meletakkan garis support dan resisten, lalu bertradinglah di time frame H4 atau 4 jam. Dan yang kedua, terlalu kaku dalam meletakkan garis support dan resisten. Siapa bilang garis support dan resisten harus tepat di ujung terbawah dan tertinggi candlestick? Pada kenyataannya, harga tidak memantul secara sempurna di sekitar daerah support maupun resisten. Perhatikan gambar ini. Support di level relevan, dan ini support di ujung low candlestick. Jadi dari contoh gambar ini, bullish pin bar telah terlihat jelas terbentuk. Jika kita masih harus menunggu sampai harga menyentuh batas support paling bawah, maka kita sudah ketinggalan peluang bagus untuk memanfaatkan reversal atau pembalikan arah. Lebih baik bila kita meletakkan garis support dan resisten secara fleksibel.
Misalnya, jika low atau uptrend, satu candlestick terlalu mencuat panjang, maka letakkan saja di antara badan dan ujung sumbunya seperti ini. Alternatifnya, sejajarkan dengan posisi candlestick berikutnya. Dan yang ketiga, terlalu banyak garis. Ini yang makin membingungkan. Terkadang saking terpakunya kita pada setiap level harga candlestick, kita lupa untuk menyederhanakannya. Lihatlah gambar seperti ini. Sebenarnya kita cuma perlu mengingat level-level support dan resisten kunci atau strong support dan strong resistance. Selebihnya Anda hanya perlu menggeser-geser garis tadi seandainya terjadi perubahan arah trend. Jadi jangan terlalu banyak. Salah satu cara sederhana untuk menentukan level kunci adalah mencermati letak swing point. Semakin tajam swing pointnya, berarti pada titik nadir itulah pihak buyer maupun seller mulai menunjukkan dominasinya. Ini yang dinamakan swing point. Bisa menjadi support, bisa menjadi resisten. Kalau dibandingkan dengan chart sebelumnya, yakinlah yang ini lebih cepat masuk informasinya. Selanjutnya, yang keempat, memberlakukan garis support dan resisten itu seperti batas mutlak. Garis support dan resisten yang kita coret-coret di chart bukanlah batas mutlak untuk diikuti oleh trader-trader lain. Setepat atau seakurat apapun kita berusaha untuk menghitung dan merencanakan letak garis support dan resisten, kekuatan pasarlah yang akan menjadi penentu akhir. Perhatikan gambar ini. Seperti itulah kekuatan massa pasar himpunan buyer dan seller. Mereka bisa sesukanya menembus atau mengingkari level-level support dan resisten kita. Inilah kerennya breakout. Ini yang dinamakan breakout. Dalam keadaan seperti gambar ini, analisa teknikal saja kurang memadai. Bisa saja pada saat itu faktor fundamental lebih mendominasi. Tidak percaya? Ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, saat itu Presiden Amerika Serikat sedang berpidato mengenai kebijakan barunya. Singkatnya, investor berspektasi pada janji manis, ditandai dengan terbentuknya bullish pin bar ini. Perhatikan ini. Tapi akhirnya Presiden hanya memberikan pepesan kosong. Jadilah para trader berlomba-lomba menekan tombol sell. Itulah alasannya kenapa USD JPY saat itu terjun bebas. Seram kan?
tapi asik juga, mirip roller coaster. Jadi kesimpulannya, identifikasi support dan resisten menggunakan garis horizontal adalah salah satu keterampilan dasar dalam bertrading. Namun seringkali trader pemula masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam prakteknya. Jangan tunggu kesalahan-kesalahan di atas menumpuk atau terus terulang tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu tutorial mengenai kesalahan support dan resisten. Untuk itu, dukung channel ini dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam trader.